Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan bincang-bincang sama Kak Ayu. Gimana Kak Ayu kabarnya? Baik ya. Oke. Boleh dikenalkan dulu Kak Ayu? Silahkan perkenalan dulu Kak Ayu. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Ayu Ristiana. Saya sekarang kelas 12 SMA ya Kak ya? SMA. Oke, Kak Ayu ini adalah salah satu siswa ya, salah satu siswa yang sudah di kelas 12 yang sekarang sudah mau lulus ya, udah mau lulus. Nah, di sini rencana ingin melanjutkan kemana Kak? Rencana saya mau ke jurusan kesehatan. Oh, kesehatan. Kan kesehatan banyak Kak ya, ada kedokteran, ada keperawatan, kebidanan, kesehatan masyarakat, dan kesehatan umumnya memang menjadi favorit terutama bagi pelajar SMA cewek ya, terutama seperti itu. Di bidang apa Kak? Jurusan yang minatnya di bidang apa Kak? Oh, saya minatnya di keperawatan, Pak. Oke, di keperawatan ya. Oke. Nah, sudah punya strategi untuk bisa masuk pengen ke perguruan tinggi negeri atau swasta? Ke perguruan tinggi negeri. Oke, kenapa Kak tertarik ke dunia perguruan tinggi negeri itu kenapa? Soalnya kalau ke swasta mungkin biayanya mahal, Pak. Jadi orang tua saya kurang sanggup buat. Oke. Nah, berarti terutama pengen ke negeri satu tentang pembiayaan. Ada hal yang lain nggak Kak? Ada hal yang lain? Ya itu juga itu aja sih Pak, cuman terutama pembiayaan ya. Gengsinya mungkin? Nggak terlalu sih Pak, saya nggak terlalu pentingin gengsi. Jadi tidak terlalu untuk mengejar gengsi masuk ke perguruan tinggi ya. Ada alternatif selain kesehatan nggak? Karena kita tahu bahwa di dunia kampus kesehatan itu kan sangat kompetitif sekali ya Kak ya. Kak Ayu, nah di sini ada alternatif lain nggak selain masuk ke keperawatan begitu? Sejauh ini sih belum Pak, saya masih minatnya tetap di kesehatan. Oke, mungkin tidak S1, mungkin ada diploma atau apa Kak? Iya, diploma 3 keperawatan. Oke, apa mungkin masuk ke vokasi seperti Poltekkes? Ya itu juga saya minat di situ. Kenapa terinspirasi pengen menjadi bidan atau perawat tadi Kak? Perawat. Terinspirasi apa Kak? Coba bisa disampaikan. Sebenarnya sih dari dulu saya kayak minatnya itu emang di situ gitu loh Pak. Saya suka pelajaran biologi. Oke. Tapi pernah melihat bagaimana kondisi seorang perawat bekerja di rumah sakit, shiftnya dari pagi kemudian sampai shift malam, seperti itu pernah lihat ya? Belum pernah Pak, soalnya dari keluarga juga nggak ada yang. Oke. Tapi pernah sakit nggak di rumah sakit? Pernah. Pernah di opnam juga nggak? Pernah. Berarti kalau ngerasain kuliah keperawatan seumpama shift malam dan sebagainya nggak masalah ya kayak? Nggak masalah kayaknya Pak. Sudah seberapa jauh nih Kak persiapannya? Ini kan perguruan ujian masuk ke perguruan tinggi, selain dari undangan tentunya juga menyiapkan ke ujian tulis begitu Kak. Nah, coba bisa diceritakan Kak? Boleh? Saya masih belum menguasai materi semuanya. Cuman ya saya berusaha buat konsisten aja itu sih Pak. Oke, biasanya sih ada beberapa tips trik ya. Apa tips triknya untuk bisa belajar dengan waktu yang sangat singkat ini, selain nanti mungkin menunggu jalur undangan, tentunya kalau dapat undangan nih dapat jalur undangan juga ya. Oke, selain menunggu undangan tentunya kan harus persiapan ujian tulis juga Kak. Tipsnya sih ya konsisten belajar itu tiap hari. Kalau saya sendiri sukanya tipe yang kayak mengajar gitu loh Pak. Jadi saya berperannya kayak sebagai guru, kayak menyampaikan gitu. Itu lebih masuk ke otak. Yeah. Berarti belajar dengan membaca dengan keras, kemudian mengulang-ulang seperti itu ya. Oke, latihan soal juga ya atau tidak? Latihan soal. Ini ya ada beberapa tips ya sebenarnya ya.
Selain maksudnya konsisten untuk belajar, kemudian belajar dengan suara keras, dikeraskan atau diulang-ulang. Ada beberapa tips yang dalam tanda kutip itu agak ekstrim ya, seperti mengurangi paparan medsos dan sebagainya, itu bagaimana Kak? Ini dengar, gimana? Sudah seberapa? Saya sendiri juga gitu Pak, mengurangi main medsos sih. Oke, biasanya kan kalau kecenderungan wanita nih ya, dari hasil riset itu kan keterpautan terhadap medsos sangat tinggi sekali. Nah, makanya bagaimana untuk mengurangi medsos itu Kak? Kalau saya sih dengan batasin, kan di HP itu ada timernya gitu Pak. Itu bisa disetting. Jadi buka medsos ini minimal ya berapa lama gitu. Oh, berarti ada pembagian waktu seperti durasi untuk medsos atau durasi belajar begitu Kak? Wah, luar biasa. Atau bahkan menguninstall medsos enggak ya? Uninstall Instagram. Oh gitu? Iya. Wah, luar biasa lah ini ya sahabat. Mungkin ini salah satu tips ya, salah satu tip untuk bisa mengurangi distraksi atau hal-hal yang membuat fokus kita itu berkurang. Nah, salah satunya adalah mengurangi medsos, karena memang fokus dulu terhadap proses pembelajaran. Selain medsos dan sebagainya itu kan masalah romantika mungkin ya. Nah, bagaimana menurut Kak Ayu nih? Sebenarnya boleh-boleh aja buat tertarik kepada lawan jenis, tapi kita juga harus ngerti prioritas gitu loh Pak. Berarti ini lagi tertarik ke lawan jenis juga ya berarti? Iya. Saya juga menjalin relationship juga, jadi itu harus pintar-pintar ngatur waktunya aja, pintar-pintar nentuin prioritasnya gitu. Bagaimana menjaga, kadang-kala kan hal-hal yang berkaitan dengan romantika, cinta dan sebagainya itu secara teori kan bisa melumpuhkan logika dan sebagainya. Bagaimana mengatur atau memanajemen ya hati, kemudian pikiran, biar tidak romantika itu tidak menjadi distraksi atau tidak menjadi hal-hal yang bisa mengalihkan fokus. Bagaimana Kak? Kalau dari pengalaman saya sih Pak, saya pernah terjebak di relationship yang toxic gitu. Jadi saya ambil hikmahnya, ambil pelajaran aja, kalau jangan terlalu serius dulu sama kayak gitu. Seperti apa ya? Kalau relationship yang toxic itu yang seperti apa? Relationship yang toxic itu contohnya yang membawa ke arah negatif aja, nggak ada dampak positifnya buat kita, buat hubungannya itu nggak ada dampak positifnya. Nah, untuk membatasi itu bagaimana? Contohnya hal-hal yang sifatnya sentuhan dan sebagainya, itu untuk membatasi itu gimana Kak Ayu? Untuk manajemen itu? Ingat dosa aja sih Pak. Iya. Betul ya sahabat, karena cinta itu adalah satu keputusan sebenarnya untuk bertanggung jawab. Cinta itu adalah fitrah insan ya. Nggak bisa kita akan mematikan rasa cinta. Cuman bagaimana mengelola cinta itu menjadi sebuah hal-hal yang positif. Artinya cinta itu penuh dengan tanggung jawab ya. Kalau sudah siap ya menikah kan begitu. Kalau bicara pernikahan begitu, mungkin nggak ada gambaran kalau seumpama nikah dini begitu bagaimana? Kalau nikah dini saya nggak dulu. Saya nikahnya nanti sukses dulu baru nikah. Oke. Tapi seandainya nih ada laki-laki yang sudah sukses begitu, terus kemudian mau ngelamar, gimana Kak? Kalau saya belum mapan kayaknya nggak dulu Pak. Berarti kemapanan itu diukur dari personality sendiri ya? Pak. Oh gitu. Umur minimal menikah itu berapa Kak? Kalau menurut undang-undang 19-an Pak. 19. Ini sekarang usia berapa? 18. 18. Artinya setahun lagi mungkin ya menikah? Ya mungkin, tapi saya nggak mau. Saya mau kuliah dulu baru. Oke, fokus. Ya, gimana sih gambaran Kak Ayu tentang sebuah masa depan, kemudian dengan keadaan dinamika sekarang ya, maksudnya anak-anak muda di zaman Kak Ayu ini, gimana? Maksudnya ada hal-hal yang sudah pembelajaran lama, pakai online, lost learning-nya kan banyak tuh. Lah terus itu bagaimana? Menurut Kak Ayu bagaimana? Selama pandemi ini kan online terus ya Pak ya. Jadi otak kita tuh nggak biasa diasah gitu loh. Terus? Jadi kalau sekali belajar itu jadi terasa capek banget kayak gitu.
Nah, karena mungkin sudah lama jadi kaum rebahan begitu ya. Iya, Pak. Nah, jadi kalau kita mungkin terbiasa belajar bergerak, kemudian jalan ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, sekarang hanya melewat di rumah sambil rebahan, sebenarnya lebih memicu kepada self awareness ya, atau kesadaran diri gitu. Kalau dituntut, karena kunci pembuka ilmu pengetahuan adalah keingintahuan ya. Jadi kalau kita sendiri nggak terdorong untuk ingin tahu, maka ya akan ketinggalan, lost learning begitu. Nah seperti itu, makanya kenapa pada saat pembelajaran online itu lebih dalam tanda kutip ya, jadi lebih membuat kita itu sedikit-sedikit lelah di dalam belajar. Karena apa? Karena terbiasa dengan kenyamanan, padahal konsep kemudahan itu setelah kesulitan gitu ya. Jadi intinya adalah proses ya, jadi proses, karena mungkin anak-anak muda di zaman sekarang itu hal-halnya adalah instanitas. Jadi pengennya yang instan, sehingga dalam berproses itu agak rapuh gitu. Makanya kan disebut sebagai generasi si stroberi ya. Nah seperti itu. Jadi sudah banyak terpapar oleh digital, medsos dan sebagainya, sehingga daya ungkit untuk berjuangnya itu sedikit lemah begitu Kak. Nah gimana Kak cara mengatasi itu, gimana Kak kalau dari Kak Ayu sendiri? Oh, dari saya cara mengatasinya ya ingat orang tua aja, ingat keadaan sekarang gitu loh Pak. Bagaimana perjuangan orang tua untuk bisa nyekolahin saya. Nah seperti itu, luar biasa nih ya sahabat, untuk bisa membuat daya ungkit salah satunya adalah pengorbanan dan perjuangan orang tua. Bagaimana orang tua itu dengan susah payah untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Oke ya teman-teman sahabat, demikian bincang-bincang kali ini. Ikuti konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.